Malam ini kamu akan melihat karma kehancuran dari musuh terbesarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Malam ini kamu akan melihat, mendengar kabar karma kehancuran dari musuh terbesarmu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Seven of Swords. 7 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud teman-teman menjadi musuh terbesarmu. Bagi kamu teman-teman yang memiliki musuh, ya sebenarnya mungkin bukan musuh ya. Mungkin lebih tepatnya adalah orang-orang yang membenci kehidupan kamu. Seolah-olah gimana ya teman-teman. Mereka itu benar-benar cukup menunjukkan banget sebuah rasa ketidaksukaannya gitu sih. Ya kebencian mereka cukup mereka tunjukkan teman-teman. Ya, nah jadi memang dari kartu pertama ini itulah yang sedang terjadi. Dan itulah yang sedang ataupun yang selama ini selalu mereka lakukan terhadap kehidupan kamu. Yang dimana ketika seseorang tersebut sudah benci, tentu seolah-olah apa ya teman-teman, mereka selalu saja berupaya nih. Bagaimana sih agar kehidupan kamu itu bisa berantakan? Gimana sih agar kehidupan kamu itu nggak sukses, nggak berhasil, ya semuanya hancur gitu teman-teman. Nah itu yang selama ini dia lakukan terhadap kehidupan kamu. Ya, oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya King of Swords, Raja Pedang, teman-teman muncul hadir. Jadi dari kartu kedua ini yang aku lihat memang eh, orang yang sepertinya menjadi musuh terbesarmu teman-teman, ya musuh bebuyutanmu juga mungkin seperti itulah ya. Jadi dari sini cukup terlihat loh bahwasannya apa ya? Sepertinya dia ini orang yang cukup angkuh ya dan bukan hanya cukup sih, sangat angkuh, sangat sombong teman-teman. Jadi dia paling tidak suka, tidak senang nih ketika memang benar adanya kamu tuh bahagia. Ya, kamu sukses sedikit saja pasti bakal dia usik, pasti bakal dia ganggu, ya. Dan dari sini seakan-akan dia tuh nggak ingin ada orang yang melebihi, ya, kesuksesannya, keberhasilannya. Tidak ingin teman-teman. Dan paling benci banget ketika ada yang lebih sukses dari dia. Dan satu hal yang harus kamu pahami teman-teman, ya ketika kita berbicara terkait dengan orang-orang yang benci dan selalu saja merasa dirinya paling hebat teman-teman, ya jadi sudah banyak hal yang mungkin dilakukan oleh seseorang tersebut ya. Karena kalau dari sini sih terlihat seperti ambisi ya, ambisi ataupun hal-hal yang selama ini dia lakukan lah. Contoh mungkin ya dia mengadu domba, ya suka memfitnah kamu, kemudian mungkin juga dia suka mengirimkan black magic dan guna-guna, nah seperti itu. Oke. Dan kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya Nine of Cups. Jadi melihat beberapa track record di dalam kehidupan kamu selama ini mungkin bisa jadi cukup apa ya teman-teman ya, cukup menyakitkan banget lah gitu ya. Ketika mungkin kamu tidak pernah mengusik kehidupan orang lain, tetapi kehidupan kamu selalu diusik oleh orang lain, ya. Dan dari kartu ketiga ini teman-teman, ketika aku fokuskan kartu ketiga ini terhadap energi kamu, apa yang terlihat pada kartu ketiga ini tentu ini sesuatu hal yang berkaitan dengan sebuah kemenangan. Tentu ini berkaitan dengan adanya sebuah apa ya, mungkin ada kabar baik ya teman-teman kalau untuk masalah kehidupan sosial kamu, oke. Itu juga sebuah kabar baik yang dimana kehidupan sosial kamu akan meningkat dalam pekan ini. Ya, ataupun memang selama ini setelah dihancurkan ataupun setelah mungkin dibuat supaya kehidupan kamu jadi berantakan ya teman-teman, ya pada akhirnya kamu berhasil bangkit. Nah, ketika kebangkitan kamu ini sudah kamu dapatkan, sebenarnya itulah sebuah awal kehancuran
dari seseorang yang aku maksud ya teman-teman menjadi musuh terbesar kamu selama ini. Ya, kenapa aku katakan demikian? Seperti yang aku katakan pada kartu yang kedua, bahwasanya dia tidak suka dengan kesuksesan orang lain. Nah, mengenai tentang rencana ataupun hal-hal buruk yang selalu dia lakukan terhadap kehidupan kamu ya musuh terbesar kamu teman-teman. Mungkin dia selama ini sudah menutup jalan keresakian kamu, mungkin dia selalu membuat kamu sakit, dan kemudian karena adanya sebuah kemenangan ini teman-teman bisa jadi situasi dan kondisinya bakal berbalik gitu. Berbalik seperti apa teman-teman? Ya bisa jadi dia akan bakal menerima karmanya, ya. Dia akan menerima karmanya dan kemudian aku punya Three of Pentacles. Ada 3 koin. Nah, disinilah teman-teman yang akan kamu dengar, ya, yang akan kamu lihat bahkan dengan mata kepala kamu sendiri nih. Ada kabar dari seseorang yang selama ini menjadi musuh terbesar kamu. Dia bakal menuai sebuah karma yang cukup mengerikan, ya, dan bahkan cukup mematikan, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena nih seakan-akan memang ada seseorang yang mengabarkan kamu mungkin ya teman-teman tentang perihal siapa musuh kamu tersebut ataupun mungkin dari pihak keluarganya nih yang datang menemui kamu untuk meminta maaf kepada kamu teman-teman ya karena mungkin mereka sudah memahami nih bahwasanya seseorang tersebut itu sudah terkena karmanya karena perbuatan-perbuatan buruknya. Nah, melihat dari energi ini sepertinya memang seseorang yang menjadi musuh terbesarmu ya seseorang yang selama ini mungkin memiliki sebuah hubungan yang sangat dekat ya, memiliki sebuah bahkan mungkin masih memiliki hubungan keluarga, teman-teman. Ya, jadi di sini mungkin meminta kamu untuk memaafkan agar ketika karma itu datang kepada dia, ya dia bisa sembuh ataupun paling tidak, teman-teman. Ya kalau mungkin Allah berkehendak yang lain ya, bisa jadi karma itu akan menyebabkan sebuah kematian, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang kelima aku punya Four of Wands. 4 tongkat muncul hadir teman-teman ya untuk energi kartu kelima. Jadi dari kartu kelima ini ya, kalau melihat secara general nih terkait dengan kehidupan kamu teman-teman. Ya pada akhirnya ketika seseorang tersebut menuai karmanya, ya mungkin dia bakal jatuh sakit, ya dan bahkan mungkin bisa jadi masuk rumah sakit dan bahkan mati teman-teman. Maka disitulah sebenarnya awal yang dimana kamu akan benar-benar terlepas dari semua ikatan jerat negatif, dari semua belenggu, dari musuh yang mungkin selama ini memang selalu mengusik kehidupan kamu teman-teman. Ya, kamu orang yang aku akui teman-teman nggak pernah peduli sebenarnya, tidak pernah terlalu menanggapi banget. Tetapi kalau memang orang itu tersebut ya, seseorang tersebut selalu apa namanya menzolimi ya tentu itu membuat kamu ngerasa gimana ya teman-teman ya. Tentulah ada sebuah sumpah mungkin, tentulah ada sebuah doa mungkin yang kamu lakukan, yang sudah kamu lontarkan, ya baik secara sengaja ataupun tidak kamu sengaja ya teman-teman. Karena ketika kamu membatin saja ya teman-teman, itu sebenarnya sudah menjadi sebuah doa dan sumpah yang nantinya pasti akan terkabulkan ya, ataupun akan benar-benar terjadi terhadap orang-orang yang selama ini sudah jolim kepada kamu. Nah, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Seven of Pentacles. Nah, di sini juga sesuatu hal yang mungkin tanpa kamu sadari ya. Mungkin secara nggak langsung kamu menyadari teman-teman bahwasannya setiap hal buruk apapun yang kamu ucapkan maupun yang ada di dalam hati kamu, batin kamu teman-teman ya. Yaitu tadi ya, ketika kamu berucap di dalam hati selalu terjadi hal-hal yang buruk. Nah ini jadi itu sesuatu hal yang mungkin cukup membuat adanya sebuah misteri sih, ya. Apa sih yang membuat kamu kok seolah-olah apa ya, ketika kamu membatin, ketika kamu bersumpah hal yang buruk itu selalu terjadi terhadap orang-orang yang selama ini sudah jahat kepada kamu gitu, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi dari kartu ketujuh ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, menjelaskan tentang bahwasannya sih kalau mungkin secara energi ya, ada sebuah kekuatan yang mungkin tanpa kamu sadari yang selama ini menjaga kamu teman-teman. Ya, baik itu adalah mungkin memang karena doa kamu langsung terkabul, ya, ataupun mungkin juga karena adanya leluhur ataupun pendamping ya, kodam pendamping yang selama ini menjaga kamu gitu sih. Tetapi memang yang jelas pada dasarnya, pada intinya malam ini kamu akan melihat teman-teman ya, seseorang yang menjadi musuh terbesarmu akan menuai karmanya ya, akan menuai karma kehancuran,
yang sangat mematikan. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.